Capek mikirin ide konten iklan setiap hari? Gunakan sistem ini supaya kamu tahu mana konten iklan yang pasti cuan. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang sebuah sistem yang namanya adalah Meta Ads Kreatif yang bisa kita pakai untuk memanage konten iklan mana yang paling cuan atau yang paling profit untuk produk digital yang kita sedang jual gitu ya. So seperti apa sih sebenarnya Meta Ads Kreatif ini? Langsung saja kita bahas ya. Oke, so jadi pernah kamu merasa semangat banget mau jualan produk digital, tapi pas kamu mau bikin iklannya di Meta atau Facebook atau Instagramnya, rasanya malah pusing sendiri. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Hampir semua kreator pemula pernah merasakan masalah umum ini. Yang pertama itu udah pasti ya, iklannya boncos atau rugi. Uang sudah keluar banyak untuk bayar iklan, tapi yang beli produk kita cuma sedikit atau bahkan nggak ada yang beli sama sekali. Yang kedua adalah mentok ide konten. Bingung harus bikin video atau gambar iklan yang seperti apa supaya orang tertarik untuk ngeklik. Yang ketiga adalah catatan berantakan, nggak punya rekap iklan mana yang sukses dan mana yang gagal. Jadi kita nggak belajar dari kesalahan yang kita punya. Nah, supaya nggak terus-terusan rugi, kamu butuh yang namanya kamu butuh sebuah sistem yang namanya adalah Meta Ads Kreatif. Bayangkan kamu punya sebuah papan strategi rahasia yang rapi untuk mengatur semua ide iklan kamu. Disinilah kemudian Meta Ads Kreatif ini menjadi sebuah pahlawan penyelamat kamu. Dengan memakai Meta Ads Kreatif ini, semua ide konten kamu semua ide konten iklan kamu, sudut pandang iklannya, angle-nya, dan status iklan kamu akan tertata dengan sangat rapi dan mudah untuk dipantau gitu ya. Nah di sini tapi sebelum gue jelasin dan gue kasih lihat gitu ya bentuknya seperti apa Meta Ads Kreatif ini, di sini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Jadi tim teman-teman tuh lebih suka yang mana nih? Tim tulis tangan di buku catatan atau tim ketik rapi di laptop? Coba kasih tahu saya, dan biasanya kamu lebih suka nyimpen ide kontennya tuh di mana gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Lalu kemudian berikutnya di dalam Meta Ads Kreatif ini ada 3 strategi sakti atau 3 strategi utama yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi kita bisa bikin kategorisasinya di dalamnya. Yang pertama adalah itu udah pasti kita bisa pakai yang namanya CUS atau Customer Urgency Spectrum. Ini adalah mengangkat masalah atau rasa sakit yang dialami oleh calon pemberi. Yang kedua adalah kita bisa bikin ala-ala branding dengan menggunakan teknik namanya adalah kategori entry points atau CEP by Byron Sharp. Masuk dalam rutinitas atau situasi spesifik audience saat itu supaya dia produk digital kita bisa jadi lebih diingat sama orang dan orang mau beli produk digital yang kita bikin. Yang ketiga adalah debate, memancing diskusi dengan memberikan perbandingan atau pernyataan berani kayak gitu ya. Itu. Lalu kemudian di sini ada, sebelum gue lanjut lagi, di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi bayangkan kamu harus memilih salah satu nih. Lebih suka iklan yang nyentil masuk ke dalam masalah utamanya dengan menggunakan CUS, atau iklan yang bikin kamu pengen debat di kolom komentar, debate gitu ya, debate making gitu ya. Nah itu kira-kira teman-teman tuh lebih suka yang mana gitu ya. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti bisa diskusi di bawah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada bedah kolom cara menggunakan Google Sheet kreatif ini gitu ya. Nah jadi di dalam Google Sheet kreatif ini ada 4 kolom utama. Yang pertama adalah score, yaitu menentukan prioritas atau potensi keberhasilan konten. Yang kedua adalah topik gitu, final hook text-nya, itu kalimat pertama yang akan dilihat orang di iklan tersebut. Yang ketiga adalah description, penjelasan detail tentang angle atau sudut pandang cerita dari iklan tersebut. Yang keempat adalah status, melacak apakah iklan tersebut sedang berjalan atau tidak gitu ya. Nah kemudian kenapa sih ada sistem scoring seperti ini? Sistem scoring ini membantu kamu sebagai pemula agar tidak asal pilih konten kayak gitu ya. Nah oke, jadi ini gue udah sedikit teori ya, cukup banyak ya. Sekarang gue akan kasih lihat aja sih bentuknya tuh seperti apa sih gitu kan, Meta Ads Kreatif ini gitu kan. Nah jadi bentuknya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman beli kursus gue yang namanya Kreator Viral, itu teman-teman udah pasti dapat gitu ya template Meta Ads Kreatif ini. Ini adalah salah satu contohnya untuk yang Kreator Viral. Tapi gue ngambil data-data yang asal aja yang gue masukin ke dalam sini ya. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri ya. Ini gue kasih contoh aja gitu. Nah jadi di Meta Ads Kreatif itu dia sudah terkategorisasi, jadi bentuknya seperti ini. Jadi misalnya teman-teman punya produk digital namanya apa nih? Misalnya teman-teman produk digital namanya adalah Kreator Viral. Nanti teman-teman bisa tambahin di sini Kreator Viral, buka kurung tutup kurung CUS namanya. CUS ada Customer Urgency Spectrum, ini CEP, dan juga ini debate gitu ya. Nanti dari situ bisa dikategorisasikan seperti ini, lalu nanti dimasukkan nih di sini ya. Sub kontennya atau konten angle iklan kontennya itu seperti apa di sini dan seterusnya, skornya berapa dan seterusnya kayak begini. Ini juga sama, skornya berapa. Lalu kemudian teman-teman juga bisa bikin, kalau punya suatu produk digital misalnya contohnya kayak ada kayak gini, terus punya sub produknya atau sub featuresnya, teman-teman bisa masukin ke sini kayak namanya apa. Kalau misalnya contoh tadi Kreator Viral, dia punya sub feature atau sub produknya namanya adalah social scraper, dimana di sini yang kalau untuk Kreator Viral gua itu social scraper ini itu bisa
bisa ngebantu para kreator untuk bisa ngambilin data YouTube dan Instagram secara otomatis dan tanpa bayar apapun gitu ya dengan menggunakan social scraper ini kayak gitu. Nah itu dari si sub features ini teman-teman bisa kategorisasiin lagi ke berbagai banyak sini, ada choose, ada CEP, debate dan seterusnya gitu ya. Nah jadi itu kategorisasi yang gue maksud dengan yang tadi gitu, strateginya tuh seperti itu. Nah terus habis itu di bagian sini itu teman-teman kalau pada umumnya para kreator lain itu biasanya ngajarin untuk bisa ya lu pikirin sendiri deh gitu konten iklannya seperti apa gitu ya. Capek banget gua kalau misalnya melakukan itu. Nah jadi kalau teman-teman beli kursus gue juga yang namanya kreator viral, itu udah ada satu AI tools yang bisa ngegenerate ini semua gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi untuk mikirin konten angle karena semuanya sudah automatically generated by AI ini ya. Nama AI-nya adalah Ad Creative Planner gitu ya. Jadi bentuk AI-nya adalah kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti di Ad Creative Planner ini itu teman-teman tinggal masukin aja nama produknya apa, description-nya segala macam, tinggal copy paste, masukin ke sini, nanti dia akan otomatis secara otomatis dia akan menganalisa semuanya lalu kemudian memberikan angle 3 strategi utama. Entah mau pakai strategi A, B atau C gitu kan. Gitu. Lalu kemudian nanti kita tinggal pilih aja. Oh, gue mau pakai strategi A. Misalnya kan tadi kita mau filling atau mengisi yang bagian sini ya, kreator viral gitu kan. Terus kita pakai strateginya choose gitu atau customer urgency spectrum gitu. Nanti tinggal pilih aja strategi A, nanti dia akan mengoutputkan gitu ya. Hasilnya bentuknya seperti ini. Tabelnya yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu lagi mikir-mikir apaan yang harus mikir marketing angle tuh udah nggak zaman di tahun 2026. Sekarang udah ada AI, harusnya kita bisa melakukan ini semua secara otomatis dan dia akan AI-nya akan bikin seperti ini gitu ya. Nah kemudian setelah udah gitu ya, ini misalnya gue bikin ini dulu ya, nih dibikin di bawah sini misalnya ada apa kreator viral choose gitu. Lalu kemudian dari sini teman-teman udah dibikin tabelnya nih sama si Ad Creative Planner, teman-teman tinggal copy aja. Lalu di sini tinggal paste di sini. Jadi deh, beres kan? Ini teman, ini skor sama topik dihapus aja ini bagian sini, masuk sini. Jadi rapi kan? Beres gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira konten atau ide-ide mana yang menurut AI itu yang bagus tuh yang mana. Oh, 100 nih. Emergency exit strategi. Butuh banget cara instan buat bangun aset digital karena udah di titik jenuh maksimal. Sorry. Dan kebutuh kebebasan finansial sekarang gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memanage gitu kan dan melakukan generasi dan juga memanage konten-konten iklan apa aja yang ada gitu ya. Lalu kemudian berikutnya ini gua hapus dulu ya di sini. Nah, di sini kemudian teman-teman itu bisa ngelihat gitu kira-kira misalnya ya, itu kan namanya AI kan pasti ada yang duplikasi atau segala macam kayak gitu ya. Kalau ada beberapa bagian yang duplikasi, teman-teman sebenarnya ini cara gua aja sih gitu ya. Teman-teman bisa warnain dengan warna yang berbeda. Kalau gua di sini gua warnain warnanya oranye gitu ya supaya oh ini udah duplicate segala macam kayak gitu. Lalu kemudian berikutnya juga dari sini misalnya teman-teman gitu udah ada oh kayaknya konten iklan ini udah nggak bagus deh dari sisi ide segala macam, teman-teman bisa warnain warna merah dan abis itu nggak perlu dipublish kayak gitu ya di sini. Atau kalau udah jadi iklan terus teman-teman udah kill, teman-teman bisa ganti statusnya juga jadi kill kayak gitu sih. Jadi itu cara untuk bisa memanage dengan menggunakan meta ads kreatif yang ada di sini. Jadi untuk generate ideasnya itu teman-teman nggak perlu mikirin ide segala macam, itu udah pakai aja AI plus pakai ini untuk bisa melakukan tracking dan jadi teman-teman punya ide konten iklan secara unlimited kayak begitu ya. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk dulu lagi ke dalam materi ya. Jadi ini ya. Tadi kita udah bahas soal masalah Ad Creative Planner untuk bisa ngegenerate ideas. Lalu kemudian berikutnya sekarang bagaimana caranya kita bisa bikin ide iklan itu menjadi sebuah iklan yang aktif. Yang pertama ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pertama pilih top score paling tinggi. Ya tadi kan kita udah lihat ada skor segala macam yang paling tinggi. Lalu yang kedua adalah gunakan bantuan AI seperti Carousel Ad Maker ya untuk bisa ngegenerate konten iklannya menjadi untuk mengenerate marketing angle-nya menjadi sebuah konten iklan yang aktif kayak gitu ya. Nah, habis itu yang ketiga ya udah kalau misalnya udah tinggal diaktifkan aja di Meta Ads Creative template yang tadi di Google Sheet itu, lalu nanti kita bisa tahu yang mana kira-kira ya konten iklan yang lagi aktif yang mana kayak gitu ya. Nah, gitu sih. Nah,
Jadi kita balik lagi ya, nih di sini sekarang ada carousel ad maker. Gua kasih lihat nih. Caranya kan ada 3 langkah nih stepnya kan. Ya, jadi yang pertama di sini adalah kita menentukan step 1 tadi pilih skor yang paling tinggi. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh skor mana yang menurut AI yang paling tinggi. Oh, misalnya surat resign digital menurut AI ini yang paling tinggi. Ya udah, nanti kita bisa pakai ini untuk nge-generate iklan aktifnya. Lalu bagaimana ketika sudah kita tahu nih yang mana iklan yang paling tinggi, lalu kita pengen bikin iklan aktifnya, kita bisa bikin kalau buat generate AI secara yang paling sederhana adalah kita bisa bikin carousel image gitu ya. Nah, untuk bikin carousel image dari ide yang seperti ini itu kita bisa juga lakukan hal dengan menggunakan bantuan AI. Nah, ini ada lagi tools AI-nya, ini juga sebenarnya udah gue bahas di video sebelumnya, namanya adalah Carousel Ad Maker. Nanti di sini dengan menggunakan Carousel Ad Maker kita tinggal masukin aja nama produknya apa, aspek rasionya berapa, subjeknya apa, dan detail produknya seperti apa. Nanti kalau udah setelah itu maka dia akan membuat gitu ya, dia dengan menggunakan choose gini seperti ini, dia akan kemudian membuat ininya apa, carousel-carouselnya ini, konten-konten carouselnya yang kemudian nanti bisa kita pakai untuk bikin generate gambar-gambar carouselnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya kalau lebih detail teman-teman bagaimana cara untuk generate carousel segala macam itu ada di video gue yang carousel ad maker, teman-teman bisa nonton aja yang situ ya, biar gue nggak ngulang lagi ini karena cukup panjang videonya yang untuk bisa generate carousel bikin carousel dengan menggunakan AI gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja yang ada di video gue sebelumnya ada carousel ad maker kayak gitu ya. Dengan menggunakan ini nanti teman-teman bisa dapat visual prompt-nya dengan sangat jelas. Lalu nanti ini tinggal di copy aja masukin ke dalam AI lainnya, mau pakai atau mau pakai Google Gemini kah, atau mau pakai misalnya OpenAI dan seterusnya kayak gitu untuk bisa generate gambarnya. Lalu kemudian berikutnya di sini ini gua akan kasih contoh gitu ya buat teman-teman gitu kan. Ini tadi udah lihat ya. Jadi di situ caranya adalah seperti itu ya, dari sini bentar. Dari sini gitu kan. Nah, ini jadi semua bagian ya, semua marketing angle yang ada di sini teman-teman bisa ubah langsung menjadi sebuah iklan gitu ya, dan bentuknya carousel gitu ya. Ini gue kasih contoh beberapa ya yang ada di kursus kreator viral gitu ya, buat teman-teman pelajarin. Jadi misalnya di sini kayak ada ini si paling setia sama bos gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini hasilnya adalah ya kayak gini tuh. Jadi carouselnya yang di generate itu nanti bentuknya seperti ini. Slide 2-nya seperti ini, lu kerja keras, dia yang liburan, seterusnya. Nggak perlu resign buat mulai. Nah, ini gue generate itu dengan menggunakan carousel ad maker untuk bisa bikin prompt-nya segala macam, lalu idenya segala macam itu semua di generate pakai Creative Ad Planner, dan juga semuanya gue tag dengan menggunakan Meta Ads Creative. Jadi cara gue untuk bisa bikin unlimited konten iklan ideas dengan menggunakan cara ini gitu ya. Lalu kemudian setelah kita punya ini semua gitu kan, kita bisa mengenerate ideas, kita bisa generate iklan. Saatnya sekarang kita untuk bisa melakukan tracking ya, untuk kira-kira iklan mana sih yang punya angle yang paling bagus, yang paling cuan. Nah, dari situ kita bisa di sini dengan menggunakan Meta Ads Creative ini, template Google Sheet, kita bisa lihat di bagian kanannya ini ada yang namanya adalah status-statusnya. Dari kita bisa lihat yang paling atas adalah apa ya sebutannya. Ini kombinasi antara active ads dan juga apa namanya graduated ads atau iklan yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini cuma di penjumlahan aja. Ini iklan yang aktif, ini iklan yang sudah tidak aktif gitu ya. Jadi jumlahnya totalnya ada 14 misalnya kayak gitu. Balik lagi ini cuma data asal-asalan aja. Jadi kalau untuk kreator viral gue punya data sendiri. Jadi ini gue tujuannya adalah untuk memberikan contoh ke teman-teman kayak gitu. Jadi di sini ada totalnya ada 14, di sini ada yang aktif 11, ada yang tidak aktif 3 gitu ya. Nah, nanti teman-teman setelah udah bikin ini, teman-teman tinggal ya udah kalau misalnya iklannya udah aktif gitu, tinggal diganti aja ininya jadi aktif gitu. Kalau misalnya iklannya udah pengen di ini, tinggal ganti aja jadi killed dan seterusnya. Jadi kita bisa keep track on. Oh, kira-kira iklan-iklan mana yang bagus, yang punya return yang paling banyak segala macam, kita bisa lihat angle-angle mana aja yang winning, yang bagus, itu semua bisa kelihatan di sini aktif. Artinya kayak gitu. Atau kalau misalnya yang jelek-jelek kita bisa lihat juga di sini, oh ini yang killed itu artinya yang jelek-jelek dan seterusnya. Nah, balik lagi ya, dengan menggunakan Meta Ads Creative ini kita sekarang bisa menentukan kira-kira winning angle-nya untuk iklan dari produk digital kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa menentukan oke, kalau misalnya dengan menggunakan angle seperti ini kita bisa double down dari sisi budget sehingga kita bisa lebih cuan nantinya. Jadi kayak gitu. Ini ada lagi ya. Dan ini Meta Ads Creative ini teman-teman bisa download template-nya, itu bisa gunakan itu gue masuk ke dalam salah satu kursusku juga namanya adalah kreator viral. Jadi kalau teman-teman udah beli kursusnya kreator viral, teman-teman bakalan dapat 3 hal sekaligus ya. Yang pertama adalah di sini
creative ad planner-nya, AI-nya untuk bisa generate ideas-nya. Yang kedua adalah untuk generate konten iklannya. Ini ada carousel ad maker. Lalu kemudian juga di sini ada template-nya Meta Ads Creative untuk bisa melakukan tracking kira-kira iklan mana aja yang kemudian paling menguntungkan dan seterusnya. Ini semuanya masuk ke dalam kursus gue, namanya adalah Kreator Viral. Kalau teman-teman tarik, linknya ada di deskripsi di bawah lah gitu ya. Oke, so paling itu aja sih ya yang bisa gue sampein di video kali ini. Balik lagi ya teman-teman, mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman dan bisa ngebantu teman-teman yang sedang berjualan produk digital bisa jadi lebih cuan gitu ya. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Di situ ada website gue juga di agus.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you sudah nonton. Oke, bye.